Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Thohir, dengan NIM 1914-228 dari jurusan Perbankan Syariah A semester 6 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi mata kuliah arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Langsung saja kita beranjak ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian sengketa. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik-konflik, berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa menerima keadaan tersebut. Kepada pihak yang membuat pihak tersebut rugi, pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik bisa juga diartikan sebagai suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu orang atau dua orang lebih. Sengketa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada sengketa sosial, yang kedua itu ada sengketa hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Sengketa hukum, suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Lanjut, di sini ada penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non litigasi. 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi. Yang pertama, kekuatan mengikat terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Mengikat dalam arti negatif yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Yang kedua, kekuatan pembuktian putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya. Dan untuk pelaksanaan putusan, yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu perusahaan dimaksud untuk penyelesaian suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Di sini ada penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi merupakan bukan satu-satunya cara dalam menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain mitigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi.
atau musyawarah. Ada juga mediasi dan arbitrase dan konsilasi. Metode penyelesaian sengketa menurut jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni untuk mencari sesuatu yang baru atau tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak empat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaiannya. Sengketa didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dan pengadilan negeri. Rekening terakhir penyesuaian sengketa melalui mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdul Rashid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk cara penulisan sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.